Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Saleh, stambuk G70119029. Di sini saya akan menjelaskan proses biofarmasetika dan farmakokinetik obat amlodipin. Amlodipin merupakan obat antihipertensi golongan CCB atau calcium channel blockers yang bekerja sebagai vasodilator dengan menghambat masuknya ion kalsium pada sel otot polos vaskular dan miokard sehingga tahanan perifer turun dan otot relaksasi. Sifat menguntungkan dari obat antihipertensi golongan calcium channel blockers yaitu memiliki efek langsung pada nodus atrioventrikular dan sinoatrial, dapat menurunkan resistensi perifer tanpa penurunan fungsi jantung yang berarti, dan relatif aman bila dikombinasi dengan beta blocker. Fase biofarmasetika. Fase biofarmasi yaitu melibatkan seluruh unsur yang berkaitan mulai dari saat pemberian obat hingga terjadinya penyerapan zat aktif. Fase biofarmasi dapat diuraikan dalam 3 tahap utama yaitu LDA yang berarti liberasi atau pelepasan, disolusi atau pelarutan, dan absorpsi atau penyerapan. Obat amlodipin dalam bentuk tablet dikonsumsi secara oral yaitu dengan melalui mulut, kemudian akan melewati kerongkongan dan masuk ke dalam lambung. Di lambung terdapat cairan asam lambung yang akan memecah tablet amlodipin di mana diperoleh suatu dispersi halus padatan zat aktif dalam cairan lambung. Proses ini disebut liberasi. Selanjutnya, zat aktif akan melalui tahap disolusi, yaitu zat aktif akan larut dan dibawa ke usus, kemudian akan mengalami fase absorpsi atau penyerapan zat aktif. Kemudian fase farmakokinetik meliputi proses absorpsi, distribusi, biotransformasi atau metabolisme, dan eliminasi obat. Absorpsi obat adalah proses senyawa obat dipindahkan dari tempat absorpsinya ke sirkulasi sistemik. Setelah pemberian oral dari suatu dosis terapeutik, amlodipin diabsorpsi dengan baik dengan level darah puncak antara 6-12 jam setelah pemberian obat. Bioavailability absolute diperkirakan antara 64-80%. Absorpsi dari amlodipin ini tidak dipengaruhi oleh asupan makanan. Kadar plasma semakin meningkat dengan penggunaan amlodipin jangka panjang 35-48 jam dan efek saturasi metabolisme hepatik. Kadar plasma ini akan stabil setelah pemberian amlodipin secara rutin selama 7-8 hari. Kemudian fase distribusi. Distribusi adalah transfer obat yang dapat dibalikan antara satu kompartemen ke kompartemen lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi obat termasuk diantaranya adalah kecepatan aliran darah regional, ukuran molekul, polaritas dan ikatan dengan protein serum, dan membentuk kompleks. Pada kebanyakan jenis sediaan, obat akan didistribusikan melalui aliran darah dan akan membawa obat-obatan ke seluruh tubuh. Selama langkah ini, efek samping dapat terjadi ketika obat memiliki efek dalam organ lain selain organ target. Volume distribusi amlodipin sekitar 21 liter per kilogram, di mana ikatan protein plasma sekitar 98%. Kemudian proses metabolisme. Metabolisme obat adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dipengaruhi oleh enzim. Aktivitas ini sebagian besar terjadi di dalam hati sebagai organ utama yang bertanggung jawab terhadap metabolisme obat di dalam tubuh. Tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang larut lemak menjadi larut air sehingga ginjal dan empedu dapat membuang sisa metabolisme tersebut keluar dari tubuh melalui proses ekskresi. Kemudian skema metabolisme obat di mana terjadi 2 fase yaitu pada fase 1 terjadi proses oksidasi, hidrolisis, dan reduksi, sedangkan pada fase 2 terjadi proses sintesis konjugasi dengan glisin, sulfat, dan asam glukuronik. Pada reaksi fase pertama, biasanya membentuk metabolit yang polar secepatnya dapat diekskresikan. Tetapi, banyak metabolit pada fase pertama tidak segera dapat dieliminasi. Dalam hal ini, metabolit dari fase pertama akan bereaksi lagi dengan senyawa-senyawa endogen. Amlodipin dimetabolisme secara ekstensif di hati oleh enzim CYP3A4 menjadi bentuk metabolit inaktifnya. Metabolit amlodipin tidak memiliki aktivitas antagonis kalsium. Kemudian proses eliminasi. Ekskresi terjadi pada nefron ginjal, di mana terdapat 3 proses ekskresi yaitu filtrasi, sekresi, dan reabsorpsi. Filtrasi terjadi di glomerulus, di mana zat aktif yang masih dibutuhkan akan disaring kembali. Selanjutnya sekresi. Sekresi terjadi pada tubular aktif, yang mana penyerapan kembali zat-zat yang tersaring.
Zat-zat yang tidak dibutuhkan namun ikut tersaring dan lolos ke dalam plasma darah akan dikeluarkan kembali melalui media transporter ke tubulus. Kemudian reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi pada tubulus, penyerapan kembali di tahap akhir sebelum sisanya dikeluarkan melalui urin. Amlodipin diekskresikan melalui ginjal di mana obat melewati ginjal menuju ke kandung kemih dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Waktu paruh eliminasi plasma terminal adalah sekitar 35-50 jam dan tetap konsisten dengan dosis sekali sehari. Pada amlodipin, 60% metabolit diekskresikan bersama urin, sisanya melalui feses. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai proses biofarmasetika dan farmakokinetik obat amlodipin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.